Halo semuanya, ketemu lagi di Monster ID. Hari ini gue pengen nge-recap sebuah film fantasi yang bisa dibilang epic banget lah pokoknya. Filmnya berjudul Creation of the God yang diproduksi pada tahun 2023. Ini adalah film pertama dalam trilogi Creation of the God yang diadaptasi dari novel fantasi abad yang ke-16. Filmnya sendiri menceritakan tentang sebuah kisah luar biasa yang menciptakan kembali perang mitos berkepanjangan antara manusia, makhluk abadi, dan juga monster yang terjadi lebih dari 3000 tahun yang lalu. So, kalau gitu nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada zaman dahulu kala, sebelum dunia ini terbentuk, sebuah entitas yang dikenal dengan nama Pangu menciptakan langit dan bumi, termasuk matahari, bulan, dan juga segala isinya. Dari sana, kemudian muncul Dewi Nua yang mulai menciptakan yang namanya manusia, yang dibuat dari tanah liat dan juga roh kehidupan. Sebelum mati, Dewi Nua sempat meninggalkan sebuah pusaka yang disebut sebagai Function Bank. Pusaka tersebut kemudian diserahkan kepada para dewa yang berada di Gunung Kunlun untuk menjaganya. Konon kabarnya, pusaka itu punya kekuatan untuk menyelamatkan manusia, dan yang bisa membuka segel dari pusaka itu hanyalah seorang raja yang punya kuasa dari para raja yang lain. Singkat cerita, muncullah sebuah dinasti yang bernama Shang atau Zhou, yang seiring berjalannya waktu, dinasti tersebut diakui oleh 800 kerajaan dari negara timur, barat, selatan, dan juga utara, yang kemudian dari sana membuat siapapun yang menjadi raja dari dinasti Shang akan dianggap sebagai raja dari semua raja. Namun 500 tahun kemudian, ada sebuah kerajaan yang bernama Jizhou, yang rupanya kerajaan itu berani menentang dan juga menolak untuk menyerahkan upeti kepada kerajaan Shang. Nah, karena dianggap sebagai kerajaan pemberontak, akhirnya kerajaan Shang mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Pangeran Yin bersama dengan para pengawal pribadinya untuk menghancurkan kerajaan Jizhou. Nah, para pengawal ini dulunya merupakan anak-anak dari para raja-raja yang diserahkan untuk mengabdi kepada kerajaan Shang. Setelah dewasa, mereka lalu dijadikan alat untuk melawan setiap musuh, termasuk salah seorang pengawal yang mana dia ini merupakan anak dari raja yang dibilang pemberontak tadi. Dalam perang tersebut, si pengawal ini diperintah oleh Pangeran Yin untuk meminta supaya ayahnya alias raja dari kerajaan Jizhou agar segera menyerah. Namun karena sang raja Jizhou sepertinya udah nggak memperdulikan anaknya itu, maka Pangeran Yin menyuruhnya untuk bunuh diri. Dari sana, peperangan pun terjadi, yang kemudian membuat kerajaan Shang memulai serangannya. Dan hasilnya, benteng pertahanan kerajaan Jizhou berhasil ditembus. Bersama dengan pasukannya, Pangeran Yin masuk ke dalam untuk menyerang sampai ke kota Jizhou, memusnahkan semua orang, termasuk keluarga kerajaan. Pertarungan seru sempat terjadi antara Pangeran Yin bersama dengan pengawalnya melawan Raja Suhu dan putranya di area makam keramat. Dalam insiden itu, tanpa sengaja, Pangeran Yin terluka, yang mana darahnya mengalir ke dalam salah satu makam, tempat di mana roh seekor siluman rubah dipenjara di bawah tanah. Nah, intinya ketika semua anggota kerajaan Jizhou udah dibunuh, roh siluman rubah yang bangkit kembali, kemudian masuk ke dalam seorang wanita yang bernama Sudaji, alias putri dari Raja Suhu, yang harusnya dia ini udah mati karena bunuh diri setelah melihat ayahnya gugur dalam pertempuran. Awalnya para pengawal berniat membunuhnya, tapi salah seorang dari mereka yang bernama Jiva nggak tega cuy, dan akhirnya ditangkaplah wanita itu dan dibawa oleh Pangeran Yin. Malam harinya, Pangeran Yin yang berada satu ruangan dengan Daji dibuat kaget ketika melihat kalau ternyata si wanita ini bisa menyembuhkan luka-lukanya. Bukan cuma itu, Daji juga mengatakan kalau dia tahu betul apa yang dimau oleh sang pangeran, yaitu si pangeran sebenarnya kepengen banget menjadi seorang kaisar. Esok harinya, Pangeran Yin bersama dengan semua pasukannya tiba di kerajaan Shang sambil membawa kepala raja pemberontak yang kemudian diberikan kepada kaisar alias ayahnya sendiri. Nah, karena dia ini anak kedua, Yin juga nggak lupa nih buat ngasih oleh-oleh kepada abangnya berupa bendera kerajaan Jizhou yang udah diturunkan. Nyengir loh ya sekarang, belum tahu aja dia kalau ini merupakan bagian dari rencana Yin untuk menggulingkan kaisar. Jadi si Daji yang diberikan secara cuma-cuma itu ternyata hanyalah umpan untuk membuat abangnya dirasuki oleh siluman rubah. Dimana pas mereka lagi merayakan pesta kemenangan, tiba-tiba si pangeran pertama malah menusuk ayahnya sendiri menggunakan pedang.
Melihat kejadian itu, semua orang langsung bingung. Mau ditangkap, tapi dia pangeran sekaligus pewaris tahta. Nah, di sini tiba-tiba pangeran pertama kemudian berniat membunuh Pangeran Yin. Untungnya Jiva dengan cepat mencegahnya, yang malah berakibat terbunuhnya sang pangeran. Tahu kalau dirinya membunuh pangeran sempat membuat Jiva pasrah dengan hukuman yang akan dia terima. Tapi di sini Pangeran Yin membela pengawalnya, karena dengan begitu semua rencananya udah berjalan dengan mulus. Next, scene kemudian pindah ke tempatnya para dewa yang ada di Gunung Kunlun. Di sini beberapa dewa tertinggi tampak lagi berkumpul dan membicarakan perihal untuk menjalankan sebuah misi, yaitu menyerahkan pusaka Fenshen Bang kepada raja dari segala raja atau Kaisar Shang, seperti yang diceritakan di bagian awal tadi. Nah, tujuan diberikan pusaka tersebut adalah untuk mencegah adanya kutukan yang udah diramalkan oleh Dewi Nua, dan jika sang kaisar bisa membuka segelnya, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang bisa menghapus semua kutukan di dunia ini. Nah, di sini ada seorang dewa yang bernama Jiang Zia yang menawarkan diri untuk melakukan misi tersebut. Jiang Zia menganggap kalau dirinya lebih muda dan juga ilmunya masih berada di bawah para dewa yang lain. Cuma masalahnya, bagi para dewa yang berani menyentuh pusaka Fenshen Bang, maka dewa tersebut akan kehilangan kekuatannya dan gak bisa kembali lagi ke Gunung Kunlun. Nah, karena si Jiang Zia ini nggak keberatan dengan hal itu, dia lalu membawa dua muridnya yang akan menemaninya dalam perjalanan ke bumi. Dan mereka bernama Nacha dan juga Yang Jian atau Dewa Erlang. Balik lagi ke kerajaan Xiang, yang sekarang si Pangeran Yin udah resmi menjadi seorang kaisar. Dalam perayaan tersebut, seorang peramal diminta untuk meramalkan nasib dari dinasti Xiang di masa depan. Tapi hasilnya ternyata nggak sesuai yang diharapkan. Dimana di dalam ramalan tersebut dikatakan kalau dinasti ini akan hancur karena adanya suatu kutukan. Si peramal lalu mengatakan kalau ada satu cara supaya kutukan itu nggak jadi menimpa negeri ini, yaitu sang kaisar harus mau mengorbankan dirinya sendiri dalam kobaran api besar, persis seperti yang dilakukan oleh leluhur mereka atau pendiri dari dinasti Xiang, yang pada waktu itu dinasti Xiang dibentuk dengan melakukan banyak banget pembunuhan. Makanya si kaisar pertama dari dinasti Xiang rela mengorbankan dirinya demi mencabut kutukan itu. Nah, mendengar berita mengerikan tersebut, sang kaisar baru jadi panik. Bahkan putranya yang bernama Yin Jiao yang merupakan sahabatnya Jiva mengusulkan supaya dia aja yang dilantik menjadi raja demi menggantikan sang ayah. Namun rupanya si kaisar dengan berani memilih untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dinasti ini. Malam harinya, Jiao bertemu dengan ayahnya demi membujuknya supaya mau memberikan tahtanya. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba dia melihat seekor siluman rubah yang lagi memangsa manusia. Dengan cepat, Jiao bersama dengan Jiva lalu mengejarnya, yang ternyata siluman itu sampai masuk ke dalam ruangan kaisar. Nah, ketika berada di dalam kamar kaisar, betapa terkejutnya Jiao pada saat melihat sang ayah yang lagi bersama dengan seorang wanita, yang padahal kaisar masih punya istri atau ratu dari kerajaan ini. Beberapa hari kemudian, seorang raja dari kerajaan Shiki yang bergelar adipati dari wilayah barat berencana untuk mengunjungi kaisar dalam rangka menyerahkan upeti sekaligus menemui anaknya yang udah nggak pernah dia lihat sejak 8 tahun yang lalu, yaitu si Jiva. Nah, kita panggil bapak ini sebagai adipati dari barat aja ya, biar nggak ribet. Sementara itu, Jiang Zia yang sekarang udah menjadi manusia tiba di benteng kerajaan Xiang bersama dengan dua muridnya. Nah, karena nggak bisa masuk dan terlihat mencurigakan, mereka akhirnya malah dibawa oleh para penjaga ke suatu lokasi untuk dipaksa bekerja bersama dengan para budak. Dari sana, salah seorang penjaga yang mungkin kesel melihat ini orang kok nggak pada kerja, kemudian berniat menghukum mereka menggunakan cambuk. Namun untungnya dengan cepat Nacha menghalau serangan tersebut, dan dari sana orang itu lalu dilempar. Tapi akibat dari lemparan tadi malah membuat satu ekor gajah jadi panik, yang kemudian menyebabkan bongkahan kayu besar terlihat terjatuh dan akan melukai para pekerja. Untungnya setelah mendapat restu dari guru mereka, Nacha dan Erlang dengan cepat berhasil menyelamatkan para pekerja. Nah, Jiva dan Jiao yang kebetulan melihat kejadian tadi lalu membawa para dewa ini untuk menghadap kaisar, yang pada saat yang bersamaan si kaisar rupanya lagi bertemu dengan seorang siluman yang menyamar sebagai penyihir yang bernama Shen Gongbao.
Ternyata maksud Kaisar bertemu dengan si penyihir adalah untuk meminta bantuan supaya mencari cara bagaimana agar dia nggak mati terbakar pada saat si Kaisar mengorbankan dirinya. Lah, gayanya doang pengen ngorbanin diri. Ternyata takut mati juga dia. Singkat cerita, ketemu deh tuh Kaisar dengan Jiang Ziya yang datang sambil memberikan pusaka Fenshen Bang yang berfungsi untuk menghilangkan kutukan. Namun setelah mendengar penjelasan dari Shen Gongbao kalau pusaka tersebut bisa memberikan kekuatan dahsyat dari setiap korban manusia, tiba-tiba si Kaisar jadi punya rencana lain. Dari sana Kaisar lalu ingin membuktikannya dengan menusuk salah seorang pembantunya. Kaget dengan apa yang baru aja dilihatnya, Jiang Ziya yang tadinya berniat memberikan pusaka tersebut, kini memutuskan untuk nggak jadi memberikannya. Untungnya karena Nacha dan Erlang masih seorang dewa, alhasil mereka berhasil kabur. Tapi karena di perjalanan mereka terpisah, Jiang Ziya terpaksa harus berhadapan dengan Jiva dan Jiao yang meminta supaya pusaka itu diberikan kepada Kaisar. Di sini Jiang Ziya sempat ngasih tahu alasan kenapa dia nggak jadi memberikan pusaka tersebut. Karena sang Kaisar ternyata rela membunuh orang nggak bersalah demi mendapatkan kekuatan. Nah, meskipun udah mendengarkan alasannya, rupanya dua orang ini tetap kekeh gitu, menganggap kalau Kaisar adalah orang baik dan layak mendapatkan pusaka itu. Dari sana sempat terjadi perkelahian lagi ketika Nacha dan Erlang datang membantu. Bahkan Jiang Ziya rela melompat demi menyelamatkan pusaka itu yang terjatuh ke dalam jurang. Untungnya si kakek berhasil diselamatkan cuy. Nah, karena si Kaisar udah nggak mungkin menerima pusaka tersebut, Jiang Ziya kini berniat memberikannya kepada anaknya, yaitu Pangeran Jiao. Sementara itu, nggak jauh dari lokasi mereka, adipati wilayah barat yang lagi dalam perjalanan menemui Kaisar, tiba-tiba di perjalanan harus terhenti ketika tanpa sengaja si adipati mendengar tangisan seorang bayi. Nah, pas diperiksa, ternyata dia menemukan seekor bayi siluman yang tergeletak sendirian. Merasa kasihan nih, si adipati lalu berniat membawa. Namun gak lama berselang, Nacha dan Erlang datang sambil meminta untuk menyerahkan bayi tersebut. Di sini si adipati menolak karena dia merasa meskipun bayi ini siluman, tapi belum tentu pas dewasa nanti bakalan jadi jahat seperti siluman pada umumnya. Hal itu rupanya juga disetujui oleh Jiang Ziya yang datang sambil memperkenalkan diri. Nah, intinya karena kondisi si bayi ini terlihat lemah, Jiang Ziya meminta supaya bayi tersebut dibawa dan dirawat oleh para dewa di Gunung Kunlun. Sebelum menyerahkannya kepada Nacha dan Erlang, Adipati Barat memutuskan untuk menjadikan siluman itu anak ketiganya, sekaligus menamainya sebagai Lei Zhenzi. Nah, karena mereka ini sama-sama menuju kerajaan Xiang, dari sana Jiang Ziya lalu ikut bersama Adipati Barat dalam perjalanan menemui Kaisar. Kebetulan, 3 adipati dari wilayah lain juga dalam perjalanan yang sama, yang akhirnya ketemu deh tuh mereka di suatu lokasi. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba Jiva bersama dengan pasukan kerajaan datang dan menangkap para adipati ini atas tuduhan pengkhianatan. Hal itu diyakini Jiva setelah dia mendengar pembicaraan para adipati yang mengatakan kalau mereka udah nggak mau lagi menjadi pelayan Kaisar, karena menurut Adipati Barat, Kaisar Yin mendapatkan kekuasaannya itu dengan cara yang kotor. Dari sana, dibawalah keempat adipati itu menemui Kaisar, sekaligus dihadapkan dengan anak-anak mereka sendiri, yang sekarang udah menjadi pengawal kerajaan. Di momen ini, Kaisar meminta kepada para pengawalnya untuk membunuh para adipati yang merupakan ayah kandung mereka masing-masing, sebagai pembuktian dari kesetiaan terhadap kekaisaran dan juga penolakan terhadap orang-orang yang berani mengkhianati Kaisar. Di sini ada yang berani tuh membunuh ayahnya sendiri. Terus ada juga yang melawan tapi ujung-ujungnya mati di tangan Kaisar. Ada juga yang ayahnya sengaja menusukkan diri supaya anaknya bisa tetap hidup. Sementara Jiva nggak tega cuy. Karena itu dia lalu memohon kepada Kaisar supaya melakukan cara lain, yaitu membiarkan supaya ayahnya mengakui perbuatannya di depan umum. Jiva mengatakan kalau Adipati Barat merupakan dalang dari penyebab para adipati lainnya berkhianat. Cara tersebut bisa dibilang cukup berat karena kalau cuma dibunuh, maka semua kejahatannya bakal hilang tanpa ada seorang pun yang tahu. Mendengar hal itu, sang Kaisar pun setuju, di mana si Adipati Barat kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Namun nyatanya, meskipun dia sebenarnya sengaja diselamatkan oleh anaknya, si Adipati Barat tetap menolak untuk mengakui perbuatan yang emang nggak pernah dia lakukan. Ketika bertemu dengan Jiva di dalam penjara, Adipati Barat bahkan mengatakan kalau dia sangat menyesali keputusan pada saat dia memberikan putranya alias Jiva kepada Kaisar, yang mana hasilnya jadi kayak gini. Nah, karena
karena Adipati Barat menolak untuk mengakui kesalahannya, Kaisar Yin lalu membunuh anak pertama si Adipati sekaligus abangnya Jiva, yang pada saat itu kebetulan anak pertamanya datang ke sini untuk mencari si Adipati. Tapi bukan cuma dibunuh cuy, tubuh dari anak Adipati kemudian dimasak dan secara diam-diam diberikan kepada Adipati Barat yang berada di dalam penjara. Nah, pas tahu kalau yang dia makan itu adalah daging anaknya sendiri, seketika Adipati Barat langsung kaget, marah, sekaligus pasrah, apalagi kalau dia tahu Jiva masih berada di dalam genggaman si Kaisar, yang bisa aja si Kaisar gila ini membunuh lagi anak keduanya itu. Dengan penuh keterpaksaan, akhirnya Adipati Barat pun mengakui perbuatan yang nggak pernah dia lakukan di depan umum, sehingga sekarang seluruh masyarakat mencapnya sebagai seorang pengkhianat. Sementara itu, Jiao yang udah muak dengan kelakuan ayahnya kemudian berusaha membunuh siluman rubah. Namun akibatnya dia malah dianggap berusaha membunuh Kaisar, yang alhasil dia pun harus kabur. Di momen ini, Jiva ternyata membantu Jiao untuk melarikan diri dan meminta Jiao supaya pergi menemui seorang pendeta agung yang masih ada hubungannya dengan keluarga Kaisar. Singkat cerita, esok harinya setelah sampai, Jiao bertemu dengan Jiang Zia yang sengaja datang ke tempat si pendeta agung untuk membawa Jiao ke Gunung Kunlun. Maksud Jiang Zia melakukannya adalah supaya Jiao bisa menerima pusaka Feng Sheng Bang sebagai raja dari semua raja yang telah diramalkan. Tapi setelah mendengar hal tersebut, Jiao malah menolak. Meskipun dia udah muak dengan sang ayah, tapi dia menganggap kalau apa yang dilakukan ayahnya itu semata-mata karena dia udah terkena sihir dari siluman rubah. Tapi di sini Jiang Zia mempertanyakan, bagaimana kalau si Kaisar nggak terkena sihir siluman rubah? Yang artinya si Kaisar memanglah orang jahat beneran. Dari sini si pendeta agung lalu mempunyai sebuah rencana, yaitu dia berencana memanggil Kaisar beserta Daji untuk meminta doa restu kepada para leluhur. Jadi si pendeta agung berniat untuk membuktikan kalau tubuh Daji selama ini dikuasai oleh siluman rubah, dan jika itu benar, maka Kaisar diminta untuk membunuh makhluk itu. Singkat cerita, begitu Kaisar bersama dengan Daji datang, si pendeta agung langsung memberikan salah satu dari jantungnya dan meminta Daji supaya memakannya, yang mana seketika itu juga siluman rubah lalu menampakkan wujudnya. Namun alih-alih akan membunuhnya, si Kaisar malah membelanya, yang mana ini membuktikan kalau dia nggak terkena ilmu sihir dan memang mempunyai niat yang jahat. Jadi si Kaisar ini rupanya nggak peduli siapapun itu. Selama dia memuluskan langkah Kaisar, maka dia akan tetap dibela meskipun harus mengorbankan nyawa orang lain. Dari sana, Jiao kemudian ditangkap dan rencananya besok akan dihukum mati. Nah, untuk Jiva yang ketahuan bersekongkol dengan Jiao, sang Kaisar masih memberikan satu kesempatan lagi. Tapi kali ini dia harus membuktikan kesetiaannya dengan cara membunuh ayahnya sendiri, alias Adipati Barat. Esok harinya pas acara hukuman mati si Jiao, Jiva rupanya datang menghadap Kaisar sambil membawa kepala ayahnya. Tapi ternyata Jiva nggak benar-benar membunuh ayahnya, dimana ternyata kepala yang dikasih itu palsu cuy. Sementara sang ayah yang masih hidup sebenarnya diminta untuk pulang kembali ke kerajaan Shiki. Nah, di sini rupanya Jiva bersama teman-temannya berniat menyelamatkan Jiao, tapi sayangnya nyawa Jiao nggak tertolong karena dia udah keburu dipenggal. Pertempuran melawan pasukan kerajaan pun terjadi, yang sampai-sampai membuat Jiva kewalahan ketika berhadapan dengan Kaisar. Namun dalam satu momen, Jiva berhasil menjatuhkan Kaisar dan membuatnya terbunuh. Sementara itu, Nacha bersama dengan Erlang yang datang terlambat diperintahkan oleh Jiang Zia untuk membawa tubuh Jiao ke Gunung Kunlun. Belum jelas itu mayat mau diapain, tapi yang pasti Nacha dan Erlang dengan cepat membawa tubuh Jiao keluar dari istana. Nah, setelah mengalahkan Kaisar, Jiva, Jiang Zia, dan semua anak buahnya berniat untuk pergi. Tapi tiba-tiba di sini Seng Gongbao muncul, di mana siluman ini rupanya membangkitkan satu patung raksasa yang kemudian menggunakannya untuk memburu Jiang Zia demi mendapatkan pusaka Feng Sheng Bang. Di lain sisi, Adipati Barat yang lagi dalam perjalanan pulang tanpa diduga dihentikan oleh pasukan kerajaan yang ada di perbatasan. Nah, pada saat dia akan ditangkap, tiba-tiba muncul satu ekor makhluk yang kemudian menolongnya.
Ternyata sosok yang menolongnya ini adalah Lei Zhenzi, siluman yang sebelumnya diangkat menjadi anak ketiganya, yang sekarang dia udah tumbuh dewasa. Oke, balik lagi ke Jiva, yang sekarang masih terus dikejar. Nah, karena yang diincar adalah Jiang Ziya, Jiva lalu menyamar sebagai Jiang Ziya, di mana dia berhasil memancing makhluk jadi-jadian itu sampai ke ujung tebing. Dalam kejadian itu, Jiva masih selamat. Dari sana, Jiva kemudian pulang kampung ke negara Shiki. Dan ketika udah sampai, dia pada akhirnya bisa bertemu kembali dengan ayahnya yang udah pulang duluan. Nah, di bagian penutup, siluman rubah yang menemukan tubuh Kaisar langsung terkejut ketika dia tahu kalau si Kaisar udah mati. Karena nggak punya pilihan, siluman rubah lalu memutuskan untuk pindah ke dalam tubuh Kaisar. Sehingga dengan begitu, si Kaisar bisa bangkit kembali. Beberapa waktu kemudian, dinasti Shang kedatangan panglima perang mereka, yang rupanya si panglima ini selama 10 tahun terakhir dia udah sibuk berperang di Laut Utara. Widih, serem banget si panglimanya. By the way, ini film ada lanjutannya ya, tapi gue belum tahu sequelnya itu udah dirilis apa belum. Kalau udah, gimana kalau kita recap lagi? So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao. Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi, and I pass it off to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with the right contact. She's playing with her hair, so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd, and on the dance floor with the bass so loud.